Seorang kaya raya pernah datang ke salah seorang cicit Nabi Muhammad. Ia kemudian bercerita bahwa ia memiliki harta yang banyak sekali. Ia sedekahkan kepada orang lain. Namun ada satu hal dari ibadah kepada Allah yang sangat mulia yang tidak bisa ia lakukan. Kemudian cicit Nabi Muhammad ini bertanya, apakah gerangan itu? Kemudian orang ini berkata bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad. Entah kenapa hatiku tidak bisa secara tulus untuk mencintai Nabi Muhammad. Aku telah mencobanya dengan berbagai cara, namun aku tidak bisa mencintai Nabi Muhammad. Sehingga ia kemudian berkata, aku mau menukarkan semua hartaku, bahkan untuk bisa menghadirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad di dalam diriku, jika ada seseorang yang bisa membuatku mencintai Nabi Muhammad. Kemudian cicit Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada dia untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan kemudian meneladani akhlak Nabi Muhammad sebisa yang ia lakukan. Karena seorang pecinta, kata beliau, tidak akan sampai kepada kecintaan kepada yang dicintainya kecuali ia terus menyebut-nyebut namanya dan meneladani apa yang dilakukan orang yang dicintainya. Maka kemudian dia pulang dengan nasihat tersebut. Kemudian datang seorang yang miskin kepada cicit Nabi Muhammad ini. Dia kemudian berkata bahwa aku begitu mencintai Nabi Muhammad, namun entah kenapa hidupku hanya begini-begini saja. Hanya berkecukupan. Aku tidak kunjung menjadi kaya, padahal aku sudah melakukan berbagai usaha agar diriku bisa kaya. Karena itu aku masih diliputi kegalauan, karena aku ingin masih menjadi seorang yang kaya. Kemudian orang ini meminta nasihat kepada cicit Nabi Muhammad ini bagaimana agar ia bisa menjadi kaya. Kemudian cicit Nabi Muhammad ini menceritakan bahwa beberapa saat sebelum engkau datang tadi ada seorang yang kaya raya. Namun entah kenapa ia tidak bisa membawa hatinya mencintai Nabi Muhammad. Dan ia katakan bahwa ia rela memberikan semua hartanya kepada seseorang yang bisa membuatnya mencintai Nabi Muhammad dengan tulus. Jika engkau berkenan, akan aku pindahkan rasa cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad yang ada di hatimu ini ke hati orang itu, dan aku minta orang itu untuk menyerahkan semua hartanya kepadamu sebagai imbalannya. Karena ia telah berjanji bahwa dia mau membayar dengan semua hartanya bagi siapa saja yang bisa membuatnya cinta kepada Nabi Muhammad secara tulus dan utuh. Kemudian orang ini berkata, si miskin, tidak, aku tidak akan menukarkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang begitu tulus dan utuh ini dengan harta berapapun jumlahnya. Bahkan jika ditukarkan dengan dunia seisinya. Maka kemudian kata cicit Nabi Muhammad ini, berarti engkau adalah orang yang kaya. Karena kini kecintaan yang tulus dan utuh kepada Nabi Muhammad yang ada sebagai karunia di dalam hatimu itu engkau hargai melebihi dengan dunia seisinya. Bukankah engkau berarti kini memiliki harta yang lebih besar dari dunia dan seisinya? Yaitu kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan tulus dan utuh. Maka kemudian orang ini tersadar dan ia menangis. Ia memeluk cicit Nabi Muhammad ini dan ia pulang dengan hati yang gembira dan perasaan yang sangat beruntung. Ia merasa sejak itu ia adalah orang paling kaya di muka bumi ini. Begitulah logika seorang yang dekat dengan Allah dalam melihat dunia ini. Ia tidak melihat kekayaan dari jumlah harta yang dimiliki. Namun kekayaan yang utama adalah kemampuan hati untuk mencintai Nabi Muhammad dan dekat kepada Allah, sehingga dengan begitu ia tidak akan pernah merasakan kesedihan dan ketakutan seumur hidupnya. La tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Seorang yang bersama Nabi Muhammad dan Allah tidak akan pernah merasa sedih dan takut seumur hidupnya. Artinya ia selalu bahagia.
Dan bukankah itu tujuan dari kita mencari harta? Maka ini penting sebagai renungan bagi kita untuk menyadari. Jangan-jangan perasaan bahwa kita ini miskin itu sebenarnya pola pikir yang salah, yang terlampau dan terlanjur dinodai oleh pikiran-pikiran yang materialistis. Jangan-jangan kehidupan kita yang penuh dengan salawat kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Nabi Muhammad, kedekatan dengan Allah, sehingga semua urusan kita menjadi beres, keluarga kita menjadi senang, kita menjadi bahagia, itu adalah kekayaan yang tiada terkira. Dan di sisi lain ada orang yang dia dengan kelebihan harta, namun dia tidak dikaruniai harta terbesar di muka bumi ini, yaitu kecintaan kepada Nabi Muhammad. Maka Islam mendidik kepada kita untuk menjadi seorang yang kaya dengan kesadaran bahwa kekayaan yang utama adalah kedekatan kita kepada Nabi Muhammad dan Allah, sehingga kekayaan materi yang kita miliki akan selalu kita upayakan sebagai jembatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dan dengan kesadaran bahwa tiada artinya harta itu kalau tidak membawa kita mencintai Nabi Muhammad dan dekat kepada Allah. Sehingga dengan begitu kita akan menjadikan misalnya kekayaan kita untuk disumbangkan kepada anak-anak yatim. Karena Nabi katakan, aku dan para penyumbang anak yatim di akhirat kelak seperti dua ruas jari, sangat dekat dan tersambung. Itulah mindset tentang kekayaan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya, ketika kita diliputi oleh kemiskinan, kita tidak akan pernah merasa miskin dan tidak bahagia hanya karena kita tidak memiliki harta meskipun kita mencintai Nabi Muhammad dan dekat kepada Allah. Sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keteladanan Nabi Muhammad dan dilarang oleh Allah hanya untuk memburu harta. Karena Allah tegaskan di dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu pernah menempatkan segala sesuatu di muka bumi ini melebihi Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang kita miliki harus ditempatkan di bawah posisi Nabi Muhammad. Kita bahagia akan harta kita, oke, tapi jangan sampai kita lebih bahagia kepada harta kita ketimbang kebahagiaan kita akan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita jangan memburu harta misalnya dengan mengorbankan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Mengorbankan waktu kita untuk bersalawat, atau mengorbankan waktu malam Jumat kita untuk maulid Nabi hanya untuk memburu harta. Intinya adalah menempatkan Nabi Muhammad di atas segalanya. Dan segala sesuatu menjadi sah sebagai kebahagiaan kita kalau ia ditempatkan di bawah kebahagiaan kita sebagai umat Nabi Muhammad dan pecinta Nabi Muhammad.